Belakangan, publik digegerkan dengan kasus KDRT yang tiba-tiba dilaporkan oleh Lesti Kejora atas suaminya sendiri yaitu Rizky Bilar. Padahal selama ini publik mengenal mereka sebagai pasangan yang sering memamerkan kemesraan. Terus suaminya ini, si Rizky Bilar juga dikenal sebagai sosok suami yang bucin terhadap istrinya. Thank you banyak udah nonton video dosen hukum. Dosen hukum akan merangkum kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, menyampaikan dasar hukumnya dan mengedukasi kalian tentang apa sih yang bisa kalian lakukan kalau misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau ketika kalian tuh melihat dan menjadi saksi dari sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Thank you banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn notification on supaya kalau dosen hukum upload video baru, kamu langsung tahu. Ini dia kronologi kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora akibat dari suaminya sendiri yaitu Rizky Bilar. Jadi pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 malam hari, Lesti ini melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan LP-8-38-9-2022-SPKT-Polres Metro Jaksel-Polda Metro Jaya. Dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar dilaporkan terjadi awalnya karena ada kemungkinan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Nah, ketika mengetahui suaminya berselingkuh, Lesti meminta Rizky Bilar untuk mengembalikan Lesti kepada orang tuanya. Namun ternyata tindakan Lesti ini justru memicu emosi dari Rizky Bilar yang mengakibatkan Rizky Bilar ini melakukan tindakan yang ekstrim kepada istrinya, yaitu mendorong Lesti kemudian membanting Lesti ke kasur. Namun tidak hanya berhenti sampai situ, Rizky Bilar ini kemudian berusaha untuk mencekik Lesti sehingga Lesti jatuh ke lantai. Nah, kejadian ini bermula sekitar pukul 1 dini hari dan pada 2.30 dini hari. Kemudian berlanjut sampai pukul 10 pagi. Pada waktu inilah, Rizky Bilar menarik Lesti ke kamar mandi, membanting Lesti ke lantai secara berulang-ulang. Oh my god, Lesti badannya kecil banget padahal ya. Nah, hingga tarikan ini mengakibatkan luka dan tangan Lesti, tangannya kanan kiri itu merasa kesakitan, kemudian lehernya dan tubuhnya itu mengalami cedera dan juga memar-memar. Pada malam harinya, Lesti langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dia juga melampirkan bukti visum ditemani oleh 2 orang saksi, yang satunya adalah Novita Sari merupakan ART-nya, yang kedua adalah staf dari Leslar Entertainment bernama Saudari Firda. Lantas, bagaimana kondisi Lesti setelah mendapatkan kekerasan itu? Dari info-info yang aku baca melalui media, terus ada juga dari Instagram dan juga Twitter, Lesti ini disebut mengalami cedera di bagian lengan hingga harus mengalami operasi. Namun yang lebih mengerikan, kerongkongan Lesti ini disebutkan mengalami pergeseran yang bisa berakibat fatal pada pita suaranya. Ini sih mengerikan banget menurut aku karena Lesti itu kan penyanyi gitu loh. Jadi aset utamanya dia tuh sebenarnya pada suara kan. Ngeri banget sih. Oke, jadi atas tindakan tersebut Rizky Bilar, apa sih yang terjadi pada dia? Nah, Rizky Bilar di sini karena dugaan KDRT-nya itu terancam maksimal hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa sih itu sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga. Di pasal 1, angka 1 Undang-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau misalnya aku jabarin bentuk-bentuk KDRT itu not only fisik. Nah, aku jelasin lebih detailnya. Yang pertama, bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini adalah bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik ini adalah hal-hal yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik terhadap korbannya. Misalnya mengakibatkan korbannya itu jatuh sakit atau luka-luka. Bentuknya bisa jadi karena misalnya tamparan, pemukulan, penganiayaan, atau cubitan mungkin. Nah, itu merupakan bentuk kekerasan secara fisik. Yang kedua adalah kekerasan secara psikis. Nah, kekerasan pada kondisi psikologis korban ini biasanya bentuknya tuh berupa bully atau gaslighting atau kata-kata kasar, kata-kata mengintimidasi yang pada akhirnya itu membuat korban merasa ketakutan, tidak percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, serta merasa menderita secara psikis ya. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual ini contohnya meskipun seseorang ini telah memiliki hubungan sah ya secara suami istri, bukan berarti salah satu pihak itu dapat memaksakan kegiatan seksual kepada pihak yang lainnya gitu loh. Jadi harusnya kan konsensual ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya satu pihak doang, misalnya suami itu memaksakan pengen mendapatkan kepuasan seksual tapi istrinya sedang tidak mau misalnya. Nah, itu bentuk kekerasan juga. Yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga ini contohnya misalnya ketika seorang suami tidak melakukan kewajibannya, tidak memberikan nafkah atau menghilang gitu aja dari keluarganya. Atau istri juga bisa sih ngelakuin kekerasan seksual dalam bentuk penelantaran rumah tangga ini kepada anaknya. Misalnya dia tidak memberikan hak-hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan nafkah kayak gitu. Ini juga merupakan bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Oke, jadi apa sih sebenarnya hukuman dari KDRT ini? Jadi di pasal 44 PKDRT menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Kemudian kalau misalnya korbannya sakit atau luka berat, pidananya itu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta. Namun jika korban sampai meninggal akibat kekerasan ini, pelaku bisa dipidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta rupiah. Nah, itulah sebabnya tadi di awal aku mention kemungkinan Rizky Bilar tuh bisa dihukum maksimal karena dia tuh melakukan percobaan pembunuhan sebenarnya, karena mencekik dengan konsis, terus dia juga melakukannya berulang-ulang dalam waktu yang lama dan mengakibatkan luka berat yang ternyata nggak cuma luka berat tapi bisa berakibat fatal gitu loh ke Lesti. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya hukuman psikologis tuh gimana sih? Di pasal 45 Undang-Undang KDRT itu menerangkan kalau misalnya tindakan kekerasan terhadap psikis ini bisa paling lama di penjara tuh 3 tahun, terus hukumannya tuh 9 juta. Nah, kemudian jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja atau tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, dipidana paling lama itu 4 bulan dan dendanya paling banyak 3 juta rupiah. Jadi kalau cuma ngata-ngatain, bukan cuman sih sebenarnya, jadi kalau ngata-ngatain cuman yang bersangkutan itu tetap bisa beraktivitas secara normal atau melakukan perbuatan yang melukai hati pasangannya, kemudian yang bersangkutan masih bisa beraktivitas dan bekerja secara fisiknya, itu hukumannya paling lama 4 bulan dan dendanya paling banyak 3 juta rupiah. Next, dalam kasus kekerasan seksual, hukumannya di pasal 46
PKDRT menerangkan bahwa perbuatan kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 tahun dan paling banyak dendanya itu 36 juta rupiah. Tapi ada kondisi-kondisi khusus, misalnya setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun, dendanya 12 juta dan denda paling banyak adalah 300 juta rupiah. Lalu, apabila akibat dari kekerasan seksual ini, korban mengalami luka yang tidak bisa disembuhkan, mengalami gangguan kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus, kemudian atau bahkan korban itu mengalami hal-hal yang lebih ekstrim seperti keguguran, mengakibatkan gangguan pada alat reproduksinya, pelaku ini bisa dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama adalah 20 tahun penjara. Dendanya paling sedikit 25 juta rupiah dan denda paling banyak adalah 500 juta rupiah. Hati-hati ya. Oke, hukum KDRT bagi penelantaran rumah tangga itu diatur di pasal 49. Disebutkan pelaku penelantaran rumah tangga bisa dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jadi buat kalian kalau misalnya udah nikah, ingat sama tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, karena even ngilang, ghosting dalam rumah tangga itu ada hukumannya. Ada nggak sih di lingkungan kalian gitu yang mengalami hal yang sama, misalnya kayak tiba-tiba si suami hilang gitu, ke cantol sama janda mana kayak gitu, terus nggak balik? Boleh share ya, karena ternyata itu juga ada hukumannya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama atau kalian menjadi saksi dari perlakuan KDRT ini, apa sih yang bisa kalian lakukan? Aku bakal ngasih tahu. Penting diketahui bahwa dalam Undang-Undang PKDRT tidak hanya memuat sanksi bagi pelakunya, namun juga mengatur tentang perlindungan bagi para korban. Terus kalau misalnya kena KDRT itu lapornya kemana? Nah, ini dia. Pada dasarnya, semua korban berhak secara langsung melaporkan ke kepolisian yang berada di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Jadi bisa ngelapornya itu ke domisili rumah si korban, atau kalau misalnya dilakukannya bukan di rumahnya sendiri tapi misalnya dilakukannya di bioskop, nah bisa ngelaporin langsung di kepolisian yang terdekat dengan tempat kejadian perkaranya itu. Nah, selain itu korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kepada kepolisian. Jadi nggak harus korbannya sendiri. Kadang-kadang korban kan mengalami ketakutan ya setelah mengalami perlakuan kayak gitu. Atau mungkin dia juga nggak berani kayak gitu, dia bisa memberikan kuasa kepada saksi ataupun keluarganya. Nah, dalam waktu 1x24 jam setelah menerima kekerasan tersebut, laporan kekerasan tersebut, polisi ini wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Setelah perlindungan sementara diberikan, nantinya polisi wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan. Dan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korbannya. Cuman kalau misalnya korban ini posisinya nggak mau atau nggak berani ngelaporin ke polisi langsung, apa sih yang bisa dilakukan korban? Tenang, masih ada satu lagi yang bisa dilakukan oleh korban atau kalian yang menjadi saksi dari kasus KDRT. Jadi, ada yang namanya itu call center sahabat perempuan dan anak, disingkat SAPA 129. Gak cuman buat ngelaporin pelapor, gak cuman bisa ngelaporin oleh saksi, tapi juga korban bisa bantu ngelaporin lewat website atau hotline mereka itu di nomor 021 129 atau di WhatsApp 08111129 129 yang mana terdiri dari 6 jenis layanan. Nah, jadi kalau buat kalian yang mengalami sendiri atau menjadi saksi, tolong banget kalian bantu para korban untuk melakukan pelaporan. Karena mungkin kepedulian dari kamu itu bisa menyelamatkan sebuah nyawa atau seorang manusia gitu. Aku sendiri pernah nyoba untuk ngelaporin jadi saksi ya kebetulan.
untuk ke call center Sapa ini, dan memang cepat banget sih menurut aku mereka langsung ngejawabnya gitu. Jadi yang pertama mereka tuh akan ngejawab pakai robot, nanti aku akan lampirin ya bentuk laporan itu kayak gimana. Terus mereka tuh minta kita ngisi formulir yang isinya kayak siapa pelakunya, siapa korbannya, bentuk kekerasannya seperti apa. Jadi mereka tuh bisa menetapkan perlindungan seperti apa yang nantinya akan mereka berikan kepada korban. Oke, thank you banyak udah nonton video ini. Segitu aja yang aku sampaikan. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian ngeliat korban, bantu mereka dengan cara ngelaporin kepada pihak-pihak yang berkewajiban. Thank you.